tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, anak-anak-Mu, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai kids, apa kabar? Semoga kids di rumah sehat-sehat semua ya. Senang sekali kakak bisa ketemu kalian dan kita akan belajar tentang firman Tuhan lagi. Kids, kakak mau ceritakan kepada kids semua tentang tempat-tempat seru yang kakak pernah kunjungi dan ceritakan singkat seperti apa tempatnya ya. Pertama-tama kakak mau cerita tentang tempat ini ya. Ini adalah Gunung Bromo. Kids, di sini tuh dingin banget ya. Tapi kalau kids mau ke sini itu seru banget. Kenapa? Karena di sini kita bisa melihat matahari terbit di atas gunung. Tapi kids harus mau naik mobil jeep selama 3 jam ya. Dari jam 3 pagi kids harus bangun naik mobil jeep, harus nanti jalan naik ke atas baru bisa melihat matahari terbit di atas gunung. Kalau bisa melihat, wih keren banget kids. Tempat kedua kids, kakak pernah ke Gunung Merapi. Di sini juga seru kids, banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya, kids bisa naik jeep di alam terbuka. Nanti bisa melewati sungai, bisa melewati batu-batu. Kita juga bisa berkunjung ke bunker perlindungan saat letusan gunung berapi. Kita bisa masuk ke dalam bunkernya. Juga kids bisa ke museum sisa-sisa letusan gunung berapi. Di sana kids bisa melihat sepeda motor yang rusak, tulang-tulang sapi sisa letusan gunung berapi. Nah, tempat yang ketiga, kakak pernah berwisata ke air terjun Curug Panjang. Ini nggak terlalu jauh nih kids ya, ada di Bogor. Di sini kita bisa berkemah kids, tapi jangan lupa bawa bekal untuk dimasak sebagai makanan. Nah, yang serunya di sini tuh kita bisa berpetualang menyusuri sungai, masuk ke dalam hutan untuk menuju air terjun yang lain. Jadi di air terjun ini ada air terjun yang bagus, tapi kids bisa ikuti aliran sungai sampai ke dalam hutan untuk ketemu air terjun yang lain. Wah, seru banget tau kids. Nah, tadi kakak cerita tentang tempat-tempat yang kakak kunjungi. Cerita kali ini juga tentang tempat yang Paulus kunjungi. Paulus dimanapun tempat dia kunjungi selalu memberitakan tentang Injil. Bahkan kali ini Paulus memberitakan Injil di tempat yang tidak biasa. Wow, tempat apa ya? Yuk kita lihat video berikut. Paulus tinggal di Pulau Malta selama 3 bulan setelah kapalnya pecah dalam perjalanan ke Roma. Selama di Malta, Paulus menyembuhkan orang-orang yang sakit dan membagikan kabar baik tentang Yesus kepada mereka. Orang-orang di pulau itu berterima kasih atas pertolongan Paulus. Akhirnya, Paulus dan para tahanan lainnya naik ke kapal lain dan melanjutkan perjalanan ke Roma. Ketika kapal tiba di Roma, banyak orang datang untuk menemui Paulus. Paulus menjadi tahanan, tetapi dia tidak tinggal di penjara. Paulus diizinkan untuk tinggal sendiri di sebuah rumah. Seorang prajurit tinggal bersamanya untuk menjaganya. Pada hari ketiga di Roma, Paulus meminta para pemimpin Yahudi untuk datang dan berbicara dengannya. Paulus berkata kepada mereka, "Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Orang-orang Yahudi menjadikanku tawanan di Yerusalem dan menyerahkanku kepada orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi ingin membebaskanku, tetapi orang-orang Yahudi menolak. Jadi aku harus meminta untuk berbicara dengan Kaisar, penguasa yang paling penting di Roma. Namun aku tidak melakukan kesalahan apapun." Para pemimpin Yahudi belum pernah mendengar laporan tentang Paulus yang melakukan kesalahan, tetapi mereka ingin mendengar lebih banyak tentang apa yang Paulus percayai. Mereka tahu bahwa Paulus adalah seorang Kristen, dan mereka tahu banyak orang yang tidak suka dengan ajaran orang Kristen. Jadi, para pemimpin itu menyepakati suatu hari untuk bertemu dengan Paulus. Pada hari itu, lebih banyak lagi pemimpin yang datang untuk mendengarkan apa yang Paulus katakan. Paulus mengajar sepanjang hari tentang kerajaan Allah. Ia menunjuk kepada kitab suci, Taurat, dan kitab para nabi perjanjian lama untuk menjelaskan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa pemimpin Yahudi setuju dengan Paulus, tetapi ada juga yang tidak. Selama 2 tahun penuh, Paulus tinggal di rumah itu dan menyambut semua orang yang ingin mendengar tentang Yesus. Dia berbicara tentang kerajaan Allah dan tentang Yesus. Dia membagikan kabar baik tentang keselamatan. Banyak orang yang mendengar perkataan Paulus dan percaya kepada Yesus. Beberapa di antara mereka adalah orang Yahudi dan yang lainnya bukan. Orang-orang dipenuhi dengan sukacita dan pengharapan karena mereka menemukan kehidupan baru di dalam Yesus.
Paulus tidak pernah berhenti mengajar tentang Yesus. Bahkan ketika ia dalam tahanan, ia menulis surat kepada gereja-gereja yang berbeda untuk menguatkan mereka dan mengingatkan mereka tentang kasih Allah. Paulus menolong orang dan berdoa untuk mereka. Ia percaya kepada Allah dan kabar baik itu menyebar ke seluruh Roma dan sekitarnya. Menjadi tahanan di Roma tidak menghentikan Paulus untuk bercerita tentang Injil, bahkan ketika orang-orang tidak setuju. Berita tentang Yesus kelihatannya tidak menarik bagi sebagian orang, tetapi setiap orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Kids, firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 28. Paulus belum pernah ke Roma sebelumnya dan dia ingin sekali pergi ke Roma. Tetapi ketika ia tiba di Roma, banyak orang yang datang untuk menemuinya. Paulus telah menulis surat kepada orang-orang Kristen di Roma ketika ia akan melakukan perjalanan misinya yang ketiga. Mereka yang datang menemui Paulus adalah saudara-saudara dalam Kristus. Paulus sangat senang bertemu dengan mereka dan mengucap syukur kepada Tuhan. Saat berada di Roma, Paulus bertemu dengan para pemimpin Yahudi. Apa ya yang Paulus katakan kepada mereka? Paulus menjelaskan kepada mereka ia tidak melakukan kesalahan apapun dan ia ingin menceritakan mengapa ia berada di Roma. Apa yang dikatakan para pemimpin Yahudi kepada Paulus? Nah betul kids, mereka memintanya untuk menceritakan lebih banyak tentang apa yang Paulus percayai. Mereka tahu bahwa Paulus adalah seorang Kristen dan mereka telah mendengar banyak orang tidak suka dengan kekristenan. Paulus dengan semangat menceritakan kepada mereka tentang Yesus. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama. Apakah semua orang setuju dengan Paulus? Tidak, tidak semua orang setuju. Bahkan sampai hari ini ada orang-orang yang mungkin tidak setuju dengan kita ketika kita menceritakan tentang Yesus kepada mereka. Tetapi kids, yang pasti kita tidak boleh patah semangat untuk terus menceritakan kabar baik yaitu Injil kepada mereka. Supaya orang-orang mendengar dan percaya kepada Yesus. Nah, selama 1 hari penuh Paulus mengajar para pemimpin Yahudi dari Perjanjian Lama tentang Mesias yang dijanjikan Allah. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah untuk menyelamatkan dunia dari dosa. Beberapa orang percaya kepada Yesus, tetapi yang lainnya tidak. Berita tentang Yesus tampak tidak menarik bagi sebagian orang, tetapi setiap orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Kita membagikan kabar baik tentang Yesus, percaya bahwa Allah akan setia menolong orang lain untuk mendengar dan percaya. Selama 2 tahun Paulus menjadi tahanan Roma dan terus memberitakan kabar baik tentang Yesus. Melalui pemberitaan Paulus, banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Paulus memilih untuk bersyukur dan setia selama ia berada dalam tahanan. Kita bisa setia seperti Paulus dan membagikan kabar baik itu. Kids, menjadi seorang tahanan di Roma tidak menghentikan Paulus untuk menceritakan Injil. Bahkan ketika orang-orang tidak setuju, dia tetap menceritakan Injil. Berita tentang Yesus kelihatannya tidak menarik bagi sebagian orang. Tetapi setiap orang yang mendengar kemudian percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Yuk kids, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Tuhan, hari ini kami belajar bagaimana Paulus memberitakan Injil dimanapun dia pergi, bahkan ketika ia di dalam tahanan di Roma. Tuhan, mampukan kami, anak-anak-Mu, untuk terus memberitakan Injil kemanapun kami pergi. Ketika kami di sekolah, ketika kami berada di lingkungan rumah, atau ketika kami pergi ke suatu tempat yang berbeda, Tuhan akan selalu mampukan kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mendengarkan Injil. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye kids, sampai jumpa di minggu-minggu berikutnya. Nah, kids, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Eri akan berdoa untuk kids semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.